Januari, ya, dia punya net cash flow yang positif 86 ya. Ini didapat dari total cash inflow 451 ini, ya, dikurangi dengan total cash outflow di 365. Hasilnya adalah 86. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Untuk baca tabelnya. Enggak, yang lain ini yang diam-diam aja nih. Yang diam-diam aja. Ntar saya tanya, Elena. Ada pertanyaan, Elena? Elena? Sejauh ini belum, Miss. Belum, oke. Terus yang lainnya. Di sini ada Jason. Jason, adakah Jason? Iya, Miss. Jason, wifi-nya udah bagus lagi, udah baik lagi ya. Oke, ada pertanyaan nggak, Jess? Dikit sih. Apa, Jess? Rada macet-macet dikit. Oh, oke. Ada pertanyaan nggak, Jess? Sejauh ini belum ada, Miss. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang lain juga udah tahu ya, gampang ya ini ya. Terus di bawahnya itu ada opening balance. Nah, kalau opening balance yang ini karena periode sebelumnya kita nggak dikasih tahu, itu pasti ada, sebetulnya ada di soal gitu loh. Ya, di soal pasti ada lah. Ya, dikasih tahu di situ pasti. Ya, 11 mungkin dari soalnya lah. Ya, berarti closing balance-nya adalah 97. 86 ditambah 11. Jadi 97. Oke, jelas ya. Kita pindah ke bulan berikutnya, bulan Februari. Ya, sama total net cash flow-nya, cash inflow dikurangi cash outflow. Ya, tapi ternyata dia net cash flow-nya di bulan Februari adalah negatif. Ya, di mana cash outflow-nya itu lebih besar daripada cash inflow. Cash inflow-nya kan cuma 360 tuh. Terus total cash outflow-nya 406. Ya, kamu bisa lihat ya di situ. Kelihatan nggak sih? Kalau dari kalian kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Ini udah saya gedein sih sampai full satu PPT ini. Ya, satu halaman. Oke, terus di situ tapi dia masih punya closing balance yang positif. Ya, karena dia punya opening balance dari yang bulan sebelumnya itu lumayan besar ya, positif ya di sini ya. Oke, nah tapi kamu lihat di bulan Maret, ya ini udah celaka deh ya. Karena net cash flow-nya negatif, ya. Terus negatif lagi gitu loh. Ya berarti kan udah 2 bulan berturut-turut net cash flow-nya negatif, ya kan? Bener nggak? Februari sama Maret ya negatif ya kan? Nah, si opening balance-nya itu nggak bisa mengcover gitu. Jadi ya mau nggak mau nih di bulan Maret dan April kamu lihat si closing balance-nya negatif. Ya, jadi ini perusahaan kalau udah dalam posisi yang seperti ini harus puter otak gitu loh, ya membenahi cash flow-nya, ya bisa 2 bulan berturut-turut net cash flow-nya negatif, ya plus closing balance-nya negatif. Dengan kata lain, logikanya berarti dia nggak punya cash, iya dong, benar nggak sih? Kan negatif, iya kan? Ya, si cash-nya ini terganggu gitu kan, si cash flow-nya ini, karena closing balance-nya aja negatif loh. Ibaratnya mungkin si minus 26 ini ngutang gitu loh. Ya, dia nggak punya cash. Ya, terus di bulan Mei, di situ dilihat ada peningkatan ya. Ya, peningkatan tuh. Kamu lihat di situ bulan Mei total cash inflow-nya berapa tuh? 490, ya kan? Terus total cash outflow-nya cuma 377. Jadi bisa napas ya, lumayan lah ya. Ya, net cash flow-nya kembali positif di bulan Mei, ya. Tapi karena dia punya opening balance sisaan dari closing balance bulan berikutnya, itu akan mengurangi closing balance di bulan Mei. Tapi masih positif 87. Ya. Oke. Terus Juni balik lagi dia negatif. Ya kan? Juni negatif lagi ya, di mana cash inflow-nya itu lebih besar, cash inflow-nya lebih kecil daripada cash outflow, ya. Lihat di situ cash inflow-nya bulan Juni 464, sedangkan cash outflow-nya 584, ya. Ini kayaknya net cash flow yang terburuk ya di sepanjang tahun, karena minus 120 tuh di bulan Juni.
Ya, untungnya dia masih punya cash flow yang closing balance yang cukup positif di bulan Mei. Jadi di bulan Juni closing balance-nya minus 33. Ya. Terus ke bulan Juli udah positif lagi ya. Net cash flow-nya positif. Ya, tapi masih kecil lah ya, bisa dibilang cuma 63 nih closing balance-nya. Ya, terus ke bulan Agustus minus lagi. Ya kan? Bulan Agustus minus lagi ya, net cash flow-nya minus, closing balance-nya juga minus. Maka dari itu kamu bisa lihat di bulan September si pemilik nambahin modal. Ya, mungkin dia melihat trennya. Ya, udah berapa kali nih minus terus naik lagi, minus naik lagi gitu ya. Makanya di situ kamu lihat ada capital introduce. Kelihatan di situ? Ya, di bulan September ada capital introduce. Dengan kata lain, si pemilik menambahkan modal ke dalam situ sebesar 300. Sampai sini jelas? Sambil dilihat ya. Jelas ya? Maka dari itu di bulan September dia udah bagus lagi cash flow-nya. Ya kan? Karena ada si capital introduce ini 300 nih, kucuran dana, ya, dana segar dari pemilik. Ya. Dia punya net cash flow di bulan September itu berapa? 193. Ya, net cash flow-nya 193, terus closing balance-nya 184. Ya, udah bagus nih ya. Bahkan setelah ada kucuran dana ini kamu bisa lihat ini jauh lebih bagus si si closing balance-nya, berarti si perusahaan itu punya dana kas di kasnya gitu ya, punya uang di kasnya itu paling besar ya. Betul nggak sih? September setelah ada kucuran dana ini, ya kan? 184 dibandingin bulan-bulan yang lain ya, dibandingin bulan-bulan sebelumnya. Ya, paling gede loh ini. Kamu lihat closing balance-nya. Ya. Seterusnya ya udah aman-aman aja ya dari September sampai Desember. Oke, ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Bisa nggak kira-kira nih ya, kalau misalnya ada soalnya itu cuma keterangan doang, ya, kamu disuruh bikin tabel begini. Jadi cuma ada keterangan nih, kayak misalnya keterangannya tuh cash gitu ya, atau misalnya cash from atau revenue, ya, revenue from sales gitu ya, keterangannya cuma kayak gitu doang. Terus ada capital ini introduce gitu ya, terus udah gitu goods for resale. Ini agak beda ya sama istilah yang biasa dipakai di Amerika ya atau di Indonesia sendiri. Biasanya kita pakai, saya nggak tahu sih kalau misalnya kalian yang ikut PM akun apakah pakai goods for resale atau kalau kita biasanya pakai good for sale, bukan good for resale gitu ya, atau persediaan barang untuk dijual lah ya kan ini. Terus misalnya kamu dikasih tahu lagi tingkat pajak yang harus dibayarkan berapa gitu ya. Terus kamu misalnya dikasih tahu lagi biaya listrik bla 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 apalah segala macam wages dan sebagainya. Terus kamu disuruh bikin ini tabel cash flow ini, kira-kira bisa atau enggak? Bisa ya? Gampang ya? Misalnya susunlah gitu ya, bisa semua keterangan, ada keterangan nih ya. Bulan ini pokoknya pengeluarannya segini, pemasukannya segini. Susunlah cash flow ya, kamu disuruh diminta untuk menyusun cash flow untuk membantu pemilik perusahaan misalnya gitu, soal cerita nih ya. Terus kira-kira bagaimana menurut kamu analisa cash flow tersebut selama 1 tahun ya, berarti kamu bikin 12 bulan nih, kan kamu harus menganalisa dari net cash flow-nya, di closing balance-nya, itu kira-kira bisa atau enggak? Bisa ya? Jadi ini tinggal sebenarnya kalau udah masuk logikanya, nggak usah dihafal-hafalin banget. Pastikan logikanya cash inflow dikurangi cash outflow sama dengan net cash flow, betul? Ya, net cash flow ditambah opening balance itu pasti ada closing balance. Udah, cuman gitu doang. Ya, tinggal kamu bikin kotak-kotak doang. Selesai. Ya, yang paling harus jeli aja. Ya, mungkin di tengah-tengah sama nih kayak gini nih, di bulan September tiba-tiba ada kucuran dana, ya kan? Ada capital introduce sebesar 300, ya. Mungkin kamu harus jeli aja baca soal ceritanya. Apakah ada apa lagi nih? Mungkin nggak setiap
nggak setiap bulan reguler gitu loh entah itu pengeluarannya, entah itu pemasukannya. Jadi ini harus ditempel di tabelnya ini seperti ini. Ini nanti bikinnya ya, kalau seandainya ujian ada yang seperti ini, kamu bikinnya pakai Excel aja ya. Kamu bisa kan mengoperasikan Excel, bisa lah ya. Ya, bikinnya pakai Excel aja. Terus nanti kalau misalnya dikumpul, ya, filenya Excel aja. Kalau misalnya dikumpul, ya terserah kamu mau crop si Excel-nya itu ke Word, kan bisa ya, di crop, di copy, harusnya bisa. Atau kamu mau, tapi kalau di exam.net agak susah ya, ngumpulin attachment Excel gitu kan agak susah ya. Jadi mendingan, nggak bisa ya kayaknya ya. Bisa nggak sih? Kayaknya nggak bisa deh. Ya, ngumpulin spreadsheet itu pasti nggak bisa biasanya. Ya, paling kalau nggak ya itu, kamu bikin dulu Excel-nya, terus kamu crop aja. Kalau crop kayaknya masih bisa ya. Crop terus copy, bisa nggak sih? Saya nggak tahu sih, saya belum pernah ngerjain soal, saya cuma nge-share soal di exam.net, tapi saya nggak pernah ngerjain soal di situ, jadi saya nggak tahu ya. Oke, kalau nggak nanti paling kamu upload si spreadsheet-nya, berarti di Google Classroom aja upload-nya, paling gitu. Ya, tapi paling nggak cara termudah untuk bikin kayak ginian, kamu nggak usah ngitung susah-susah pakai kalkulator dan segala macam, itu pakai Excel, paling gampang. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Nggak ada ya? Ini gampang kan? Ada yang mau tanya siapa? Oh, Monik. Ya. Oh, Lim. Monik dulu ya, abis Monik baru Lim ya. Oh, Miss, aku masih bingung Miss sama yang di Juli. Itu total cash inflows-nya kan lebih kecil daripada total cash outflows-nya. Terus kenapa tetap positif 100 Miss? Yang mana nih, Say? Juli, coba kita lihat. 452. Sama total cash outflows-nya kan 552. Oh iya ya? Minus. Saya nggak notice loh ini. Oh, berarti ini ada Excel-nya salah ini. Ini saya copy dari Excel, Say. Ini saya nggak lihat loh ini. Juli ya. Bentar, 452 sama 552 ya, 100 ya. Harusnya ini minus 100 ya. Oke, thank you Monik. Kamu jeli sekali. Saya nggak lihat loh, nggak loh ini loh beneran. Ya, oke, thank you. Berarti ini minus 100. Ini minus 100, terus minus 33. Ini harusnya minus 133, bukan 63 nih bulan Juli. Ya, ininya udah hitung lagi belum? Yang outflow-nya. Apakah betul di 552? Coba ya, saya sambil ngitung ya. 150 tambah 20, ya kan bener nggak sih? Tambah 40, tambah 100, tambah 187, terus tambah 35, terus tambah 20 ya? Oh iya benar, 552. Oke, berarti yang bulan Juli itu harusnya minus loh. Ya, harusnya minus 150. 100, sorry. Net cash flow-nya minus 100. Ya, berarti closing balance-nya harusnya minus 133, bukan 63 ya. Oke. Ya. Berarti ada Excel-nya salah tuh, salah gitu. Dia. Ya, wah sekelas internasional kayak ada Excel aja bisa salah coba tuh ya. Oke, jadi nanti jeli lagi ya, memang harus, kalau accounting memang harus jeli sih. Betul. Ya, ini saya kelolosan. Padahal dulu waktu, kalau di kantor, kalau orang mau pertanggungjawaban, kan biasanya kan pada pertanggungjawaban gitu kan, kalau misalnya nih, kamu minta uang gitu ya kan, minta duit nih, ya, sama si finance gitu kan, nanti kita accounting yang koreksiin kan, ini uangnya dipakai buat beli apa dan segala macam, itu kan sistem perkantoran biasanya kayak gitu. Nah, kalau orang-orang kalau mau pertanggungjawaban sama saya, itu kayaknya deg-deg pleng, ya, karena sering kedapetan kenanya itu kayaknya sama saya gitu, ini kurang ini salah nih ngitungnya nih gitu, tapi yang ini saya kelolosan. Ya,
Oke, thank you Moni. Lim? Bu, itu kenapa Lim? Saya mau tahu, itu goods for resale itu kita ngejual kan Bu? Iya. Kalau ngejual kan harusnya terima uang Bu. Itu kenapa di cash outflow ya Bu? Good for resale. Maksud dia ini kayaknya adalah ya sebenarnya di sini adalah kamu beli barang untuk dijual lagi. Berarti kan kamu mengeluarkan uang untuk beli barang itu, Lim. Oh iya, oke. Bukan available good for sale, bukan. Ya, Bu. Tapi ini dari sisi kamu sebagai perusahaan, kamu beli barang untuk dijual kembali. Jadi kan kamu keluarin uang untuk beli barang itu. Barang itu belum terjual kan? Betul nggak? Ya Bu, oke Bu, makasih Bu. Ya, jadi ini ibaratnya masih jadi stok gitu loh. Ya, masih ada stok di kamu beli. Intinya ini adalah kamu beli gitu loh. Kamu beli barang, berarti kamu keluarin uang. Ya. Nah, kalau untuk kamu jual barangnya, itu adalah cash sales gitu. Berarti kan uangnya masuk ke kamu gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Berarti ini dari bulan Juli ke belakang, itu nilainya ada berubah. Ya, kalau kamu rajin, boleh bikin lagi. Ya, bikin sendiri ya, tabelnya ini. Ya, tapi paling nggak kamu tahu lah ini ada kesalahan. Ya, kesalahan itu dari Excel-nya. Karena ini saya crop langsung dari Excel. Oke, ada pertanyaan sampai sini tabel? Coba dilihat-lihat lagi. Ya, siapa tahu ada yang salah lagi nih. Ya, kelolosan. Ada lagi? Silakan diteliti, dicermati ya tabelnya. Ada yang salah lagi atau enggak? Ya, jadi kamu nanti kasih notes ya. Di bulan Juli itu ada kesalahan. Jadi nanti kalau pas belajar kamu ingat gitu loh, ya waktu itu kita pernah bahas nih, ini memang ada yang salah gitu. Ada lagi nggak? Kayaknya nggak ada ya? Nggak ada ya kayaknya ya? Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini keterangannya. Ya, tadi kan saya udah jelasin ya keterangannya per bulan nih. Januari, Februari ada apa di sana. Cara membaca si tabelnya tadi gitu loh. Maret, April, itu Maret hingga Mei. Ini apa nih? Maret dan Maret hingga Mei. Terus udah gitu. Ini keterangan deh pokoknya. Ya. Sampai sini. Ini keterangan ya. Keterangan dari tabel yang tadi. Sekarang kita lanjut ke sini. Constructing a cash flow forecast. Ya. Jadi di sini membuat perkiraan arus kas merupakan proses yang cukup mudah, betul. Ya, sebetulnya secara nalar itu gampang ya bikin cash flow dan dapat dilakukan secara manual, tapi lebih gampang lagi kalau kamu menggunakan spreadsheet atau Excel. Ya, dalam kolom pertama digunakan untuk menjelaskan perkiraannya apa aja. Jadi yang ini ya maksudnya. Maksudnya ini nih. Ya, ininya. Ya, kolom pertama menjelaskan perkiraannya apa aja. Terus kolom sisanya menunjukkan nilai keuangan setiap bulannya. Ya, periodenya bisa 6 bulan atau 12 bulan, tapi biasanya rata-rata 12 bulan. Ya, pokoknya dibikin sebulan deh gitu. Ya. Nah, perkiraan arus kas dibangun dari nilai keuangan dari 3 unsur di bawah ini. Kita lihat ya. Yang pertama, cash inflow ya. Jadi unsur-unsur yang ada di cash flow itu yang pertama harus ada cash inflow ya. Setelah struktur dokumen disiapkan, jadi membagi kertas menjadi beberapa kolom yang tadi, spreadsheet-nya tadi, nilai cash inflow yang sudah diperkirakan untuk setiap bulan dapat dimasukin. Ya, jadi biasanya inflow itu misalnya nih kita jualan gitu ya, kita perusahaan dagang ya, menjual suatu barang gitu. Itu udah pasti kan kita akan kita tahu gitu loh pemasukan kita itu pasti dari ini ya, atau misalnya kamu juga selain jualan barang kamu menyediakan servis apa, berarti kan kamu tahu gitu loh
kemungkinan besar akan ada pemasukan dari servis misalnya gitu ya. Jadi itu ditentuin dulu. Kamu akan dapat inflow dari mana aja gitu ya. Nah, di sini dibilang cash inflow diletakkan pada bagian atas pada saat membuat cash flow forecast. Ya, paling atas itu cash inflow ya. Baru dan unsur-unsurnya apa yang menjadi cash inflow-nya itu ya. Kalau dari perdagangan yang tadi saya bilang, dari penjualan barang atau penjualan jasa. Gitu ya. Terus cash inflow dapat berisi uang tunai dari penjualan tunai dan penjualan kredit ya. Kalau seandainya kamu menggunakan misalnya ada piutang, ya piutangnya dimasukin ke dalam cash inflow. Ya, penjualan kredit berarti berkaitan sama piutang dong, betul kan? Ya, berarti itu cash inflow karena dianggap kamu akan mendapatkan uang itu, gitu loh. Ya, terus bunga yang diterima dari bank, modal segar yang tadi ya, capital introduce kalau dia ya. Karena memang gini loh, pada saat saya lihat, saya nggak mempelajari full sisi akuntansi ada Excel, tapi ada beberapa istilahnya yang memang nggak sesuai, nggak sama yang standar accounting Amerika. Ya, istilahnya itu. Ya mungkin kamu bisa tanya sama Pak Michael deh. Ya mungkin Pak Michael tahu itu istilah-istilahnya emang agak beda sama yang standar accounting Amerika. Kalau yang di Indo itu mengikuti standar accounting Amerika gitu. Ya, bahkan banyak perkuliahannya terutama di Indo karena saya sekolah di Indo, kuliah di Indo kan. Itu pakai standarnya istilah-istilahnya yang mengikuti accounting yang di Amerika gitu. Makanya kenapa istilah-istilah accounting di Excel ini memang agak ada yang aneh gitu. Ya. Terus uang tunai dari pinjaman dan uang tunai dari penjualan aset perusahaan misalnya seperti kendaraan, peralatan lain yang sudah tidak terpakai. Pokoknya apapun yang bisa menghasilkan uang itu dimasukin ke posnya si cash inflow. Gitu. Ya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Ada nggak, Say? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Kita lihat di sini. Cash outflow ya sekarang ya. Untuk cash outflow itu berada pada baris tengah dari perkiraan arus kas. Diisi dengan perkiraan pembayaran yang akan dibayarkan setiap bulannya. Pokoknya isi dari cash outflow itu ya kira-kira kamu bakalan keluar gitu loh. Ya uang yang bakalan kamu keluarin setiap bulannya. Ya. Entah itu bayar gaji udah pasti ya, atau misalnya kamu perlu beli bahan baku yang tadi Lim tanya ya, itu maksudnya pembelian bahan baku ya, entah itu kamu beli bahan baku, entah itu kamu beli barang untuk dijual kembali ya, entah itu kamu bayar listrik, air ya, internet mungkin gitu ya, bayar beban bunga gitu ya, pokoknya segala sesuatu yang diprediksikan itu harus keluar setiap bulan, kamu masukin ke posnya cash outflow. Ya, oke. Terus selanjutnya yang terakhir, ini terakhir ya kayaknya sebentar. Ya, kan tadi 3 ya kata dia ya. Itu adalah closing balance. Ya, di bagian ini mengartikan adalah bagian ini merupakan nilai uang tunai yang diharapkan dimiliki bisnis pada akhir setiap bulan. Jadi pada tiap akhir bulannya gitu ya. Dihitung dengan menjumlahkan arus kas bersih yang tadi ya, net cash flow-nya dengan saldo awal ya, dan bisa positif maupun negatif. Jadi si closing balance ini bisa positif, bisa negatif. Ya, tergantung dari net cash flow-nya tadi. Kalau net cash flow-nya negatif, dan opening balance dari bulan berikut, opening balance dari bulan itu yang diambil dari closing balance bulan sebelumnya itu negatif, ya udah pasti saldonya kemungkinan besar akan negatif. Ya, tapi kalau misalnya net cash flow-nya negatif, tapi misalnya dia punya closing balance-nya masih positif dan masih bisa mengcover si net cash flow itu, ya bisa aja hasil dari closing balance-nya akan positif. Gitu loh. Ya. Oke, itu ya. Jadi 3 elemen yang harus ada di pada saat kamu mau construct cash flow forecast. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau enggak? Apakah gampang? Gampang ya. Pokoknya konsepnya ada inflow, ada outflow, itu akan menghasilkan net cash flow.
Oke. Net cash flow itu ditambahin sama opening balance. Opening balance diambil dari saldo closing balance bulan berikutnya atau bulan sebelumnya atau periode sebelumnya. Maka akan menghasilkan closing balance. Ya. Jadi intinya cuma cash inflow, cash outflow, net cash flow, opening balance sama closing balance, cuma 5 itu. Ya, cuman itu aja. Oke. Sekarang kita lanjut. Change in cash flow variable. Ya. Setelah cash flow forecast yang si tabel itu disiapkan, perkiraan-perkiraan di dalamnya dapat disesuaikan untuk menunjukkan pengaruhnya terhadap arus kas bersih dari perubahan beberapa variabel. Ya, kita lihat nanti di tabel 3 menunjukkan perkiraan arus kas selama 6 bulan untuk Petal Motor. Ya, jadi di sini Mr. Petal membuka bisnisnya itu di garasi ya, di garasi rumahnya. Pada bulan Mei dengan harapan hal ini bisa membantu meningkatkan arus kasnya supaya dia nggak bayar sewa. Ya, kalau misalnya dia bayar sewa kan berarti cash outflow-nya kemungkinan besar akan besar gitu loh ya, lebih besar daripada cash inflow. Nah, saldo closing balance diperkirakan akan meningkat dari 1.900 pound sterling pada bulan Juni menjadi 3.550 pound sterling pada bulan November. Ya, jadi dia mengharapkan dia itu punya uang yang cukup gitu loh, closing balance-nya positif dan meningkat. Ya, namun setelah jalan beberapa bulan ada beberapa angka dari perkiraan yang nilainya harus diubah. Jadi ada namanya kan forecast ya. Forecast kan pasti ada actualnya mungkin beda gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa pada bulan Agustus Mr. Petal harus memberi peralatan komputer yang baru seharga 1.200 pound sterling dan ia harus mempekerjakan lebih banyak pekerja lepas untuk membantu di tokonya. Sehingga biaya upah untuk pekerja lepas naik menjadi 1.100 pound sterling di bulan Agustus. Dan pada bulan itu juga Mr. Petal mendapatkan uang kas dari pembayaran atas jasa yang telah ia berikan pada pelanggan 2 tahun lalu. Yang awalnya piutang ini sudah dihapuskan. Oh, ini kalau kayak gini emang membahagiakan ya. Saya juga bahagia kadang-kadang kalau misalnya ini pas buka dompet gitu ya, dompet yang udah lama gitu ya, tas yang udah lama gitu, ada uang loh 200.000, ya ampun, mungkin lupa gitu ya. Ini sama nih si Mr. Petal juga gini yang udah dihapuskan ya, si piutang yang udah dihapuskan tiba-tiba bayar gitu ya, mungkin orangnya lupa kali punya utang. Ya itu memang bahagia sih, betul ya, mau orang pribadi mau kantor apalagi ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini si cash flow-nya Mr. Petal ya. Oke, masih ada waktu 4 menit lagi ya. So kita lihat. Bentar. Ini betul nggak sih punya dia? Oh ya, benar ya. Oh, iya, betul. Ini awalnya, terus ini perubahannya gitu loh. Ya. Kita lihat di situ cash inflow-nya untuk 6 bulan ya. Jadi semester kedua nih, semester kedua dari tahun tersebut ya. Ada petrol and repairs ya. Jadi cash inflow-nya didapatkan dari situ shop and other sales itu 6.700 di bulan Juni, itu positif ya. Terus ada ada cash outflow-nya, terus net cash flow, opening balance, closing balance ya. Coba silahkan dilihat-lihat dulu. Ya, ini ya closing balance-nya ya, angka-angkanya nih. Ya, sebelum kita ke amandemennya, perubahannya di tabel 4. Ini kan tabel 3 nih. Ya, sudah? Dilihat-lihat udah? Coba kita lihat ya, kita bandingin ya. Memang kalau misalnya cuma lihat gitu memang mungkin nggak terlalu ngeh gitu loh. Ya, kita lihat di tabel 4. Nah, ini tabel 4 ya. Ini ada perubahan nih ya. Kalau nggak salah tadi 3.000-an deh. Tuh, bener kan? Ini 3.500 November ya, 3.550. Ya. Terus ini 1.550 karena tadi dibilang ternyata cash outflow-nya bakalan lebih banyak. Ya kan? Tadi dia ganti komputer, ya kan? Dia bilang kan? Sama bayar pekerja lepas yang lebih banyak, ya.
tapi juga dia punya hutang yang mendadak dibayar itu. Ya, tadi di bulan apa tuh? Kita lihat ya. Ini nih, September 400. Ya, yang udah dihapuskan, yang tadinya utangnya udah dihapuskan, ternyata ada dibayar kembali gitu ya. Jadi dibayar 400. Makanya di sini bilang debt repayment. Ya, piutang usaha yang dibayar kembali, yang dihapuskan karena dibayar. Ya, piutang usaha yang tadinya udah dihapuskan, terus nggak jadi gitu loh. Ya, dibalikin lagi. Ya, oke. Biasanya kan AFDA ya, tahu istilah AFDA kan? Account for double accounting for double account ya kalau nggak salah. Saya lupa sih singkatannya apa, tapi kita biasanya pakainya AFDA deh, pokoknya AFDA. Jadi piutang yang sudah dihapuskan, ya, di write off. Tapi ternyata bisa muncul lagi. Memang ada kok, ada perhitungan akuntansinya, perlakuannya gimana gitu. Yang ikut PM akun udah diajarin di write off, piutangnya itu di write off, dihapus, terus tiba-tiba muncul lagi gitu loh. Kayak gini. Tiba-tiba tuh si orang yang ngutang itu bayar sama kita gitu. Ada kasus-kasus yang kayak gitu. Saya nggak tahu deh kalau PM akun udah sampai situ atau belum, apakah diajarin atau enggak. Tapi kalau kuliah dia ada akuntansi sendiri tentang yang kayak gitu deh, yang buat write off piutang gitu. Nanti balik lagi gimana perlakuannya kalau dia bayar lagi. Kasusnya kayak gini, memang ada gitu loh kasus kayak gini. Ya, sudah dilupakan padahal gitu ya, udah di write off, tapi ternyata muncul lagi, dibayar lagi ya, syukurlah ya. Oke, sini ada pertanyaan atau enggak sampai sini? Gak ada ya, ini dia cuma mau ngasih tahu sih sebenarnya, ngasih tahu perubahannya. Ya, kalau nggak ada berarti cukup sampai di sini, kita ketemu lagi berarti Senin depan ya.